Jadi tadi kita sempat berbicara dengan Tuan Ali ya, difasilitasi oleh LKAS ya, bahwa sebenarnya harapannya satu aja dalam perkara ini ya, dipertemukan dan bisa berbicara secara langsung, nanti akan dibantu dijembatani, ditranslasi oleh LKAS. Dia hanya mau menanyakan satu hal kepada Ibu Syarifah ya, yaitu satu pertanyaan. Nah, mengenai langkah hukum saya pikir Ali sangat bijak lah. Dia bahkan ketika ditanyakan ingin membuka diduga aibnya dari Syarifah pun dia nggak mau. Karena kenapa? Dia ini sebenarnya sangat cinta sama Syarifah sebelum diprank. Oke, assalamualaikum, good morning, selamat pagi sobat fair and welcome back here again. Seberapa saya mau selesai masalah ini, makin lanjut dan makin bertambah-tambah dan makin stres kita semua. Anyways, hari ini kita mau berbicara depan media sama pengacara Ali biar mereka yang settle, saya bisa sibuk sama kerja saya sendiri sehari-harian. So hari ini soalnya kemarin ada yang pihak dari sana katanya mau lapor gitu. Sebenarnya sih menurutku gak usah itu, yang penting bisa duduk berbicara depan semua, siapa yang salah satu sama lain minta maaf. Kalau lanjut ke cara hukum nanti makin tambah masalah, makin banyak habiskan uang dan makin lama juga kan. So hari ini anyway Ali sama pengacara Ali mau bicara di depan media. Ayo coba lihat tanyanya apa dan langsung gimana. Ya, terima kasih rekan-rekan media dari MNC ya dan RCTI ya, MNC Group. Pertama, perkenalkan nama kami ya, Junifer Damai Panjaitan, Martin Lukas Simanjuntak, lalu ada Pascalis Pardosi dan Tamrin Tabunan. Kami tergabung dalam kantor hukum Junifer Panjaitan and Partners. Hari ini kami menerima permohonan perlindungan dan juga bantuan hukum dari saudara kita dalam kemanusiaan ya, yang datang dari negara India, namanya Asif Ali, Tuan Asif Ali. Nah, beliau ini hari ini bertemu dengan kami dengan tujuan agar dapat dilindungi ya hak hukumnya, supaya adapun hal-hal yang menimpa beliau di Indonesia ini bisa diluruskan. Dan juga kami punya kepentingan agar negara Indonesia ini citranya jangan sampai terlihat buruk ya di luar negeri. Karena Indonesia itu negaranya isinya adalah warga negara, baik yang perempuan, laki-laki, dan juga anak muda, orang dewasa, semuanya itu terkenal dengan adat istiadat dan juga peradaban yang baik, sopan, dan selalu menjunjung tinggi moralitas. Jadi sudah sepatutnya jangan sampai negara kita itu dianggap tidak baik gitu ya, khususnya di dunia internasional. Gitu Bang. Itu dulu mungkin pembukaan dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Bang, jadi untuk menanggapi yang mungkin dari masih pasangan atau mantan pacarnya Kak Asif ini, kemarin dengan pengacaranya mengadukan terkait dugaan percekcokan ini ke Komnas Perempuan dan konsultasi ke Bareskrim Mabes Polri. Yang pertama, mengadukan permasalahan ini ke Komnas Perempuan ini, dibilang butuh perlindungan karena nih perasaan cinta, jadi perasaan aja, gimana nih? Awalnya kenal di WhatsApp, apakah benar atau belum benar atau gimana nih? Ya, jadi yang pertama begini, Tuan Ali ini datang ke Indonesia atas etikat baik ya, dan juga rasa gentleman ya, ataupun laki-laki. Karena kenapa? Ali ini tadinya tinggal di luar negeri, baik di India maupun Arab Saudi. Dia pekerja dan akhirnya dia kenal dengan perempuan yang namanya Syarifah. Dia ini beretikat baik, menghubungi secara rutin, bahkan mengirimkan sejumlah uang. Karena kenapa? Karena dia menyukai dan juga tertarik untuk menjalin hubungan lebih lanjut. Lalu ada kesempatan di mana Tuan Ali ini diberikan harapan bahwa ketika datang ke Indonesia dia bisa meminang ataupun menikahkan secara resmi Ibu Syarifah yang tadi rekan-rekan pers mengatakan bahwa dia pergi ke Komnas Perempuan untuk meminta perlindungan. Nah, ini kan sebenarnya masalah perasaan ya, bukan masalah hukum. Nah, ini menjadi suatu persoalan adalah ketika pada saat Mr. Ali ini datang, dia ini justru diperlakukan tidak
seperti halnya orang beradab gitu ataupun manusiawi, sehingga terjadilah suatu permasalahan yang sekarang ini sedang menjadi suatu viral ya. Nah, oleh karena itu supaya kami bisa melindungi dan juga jangan sampai ada pandangan buruk tentang negara kita, walaupun kami bukan satu warga negara dengan Mr. Ali, tapi kami terpanggil untuk membantu yang bersangkutan sehingga negara kita tidak dicap buruk. Nah, tadi mengenai permintaan perlindungan ke Komnas Perempuan, saya menilai begini ya, ini kan negara kita menginjak kaki kita di negara kita, sehingga apa yang perlu ditakuti, apa ancamannya sehingga kita meminta perlindungan, itu yang pertama. Lalu kedua, konsultasi ke Bareskrim, siapa yang mau dilaporkan, apa perbuatan hukumnya, apa ancamannya, karena di sini yang justru menjadi korban adalah Ali, di mana korbannya dia sudah jauh-jauh datang dari India dan Arab Saudi hanya untuk menunjukkan keseriusannya untuk meminang Ibu Syarifah gitu ya, namun justru disia-siakan. Saya paham memang ini adalah masalah perasaan ya, orang tidak suka tidak apa-apa, tapi yang pertama jangan memberikan harapan kalau memang tidak mau melangsungkan suatu hubungan. Dan yang kedua, mengenai tuduhan bahwa katanya Tuan Ali ini suka memaksa dengan ingin bunuh diri, itu tidak benar. Yang benar adalah karena mereka saling cinta ya, mereka membuat suatu komitmen untuk menunjukkan masing-masing rasa cintanya ya, maka mereka seperti bermain Romeo and Juliet itu ya. Ali mengiris tangannya, dan perempuan itu juga Ibu Syarifah juga menurut keterangan dari klien kami di jarinya, entah di kanan atau di kiri, itu juga melakukan hal yang sama, sehingga mereka dari kejauhan pada saat melakukan video call itu mengucap janji dengan sama-sama menyobek bagian daripada badannya gitu loh. Itu bisa dibilang seperti kayak main Romeo and Juliet gitu ya. Jadi tidak benar bahwa Nyonya Syarifah itu mau berbicara melalui chat ataupun WhatsApp karena dipaksa, enggak. Karena ada juga bukti yang bisa membuktikan bahwa Ibu Syarifah ini justru beberapa kali meminta untuk ditransfer sejumlah uang. Dan uang itu diberikan oleh Tuan Ali ya dalam rangka sebagai etikat baik dan juga keseriusan bahwa yang bersangkutan ini sudah mapan dan siap untuk berkeluarga gitu ya. Nominalnya boleh tahu berapa Bang? Yang pertama ada dan yang 30, kedua? ada 20 juta, ada pokoknya kalau misalkan diakumulasi dalam bentuk rupiah itu sekitar 20 dan 30 juta. Ditransfernya menggunakan mata uang real ya? Iya, mata uang real. Korean real. Iya. उससे बोलो उसने शादी करने का वादा किया तो मैंने पैसा दिया उसको. Dia kasih uang setelah udah berjanji untuk nikah. So itu dia udah hampir setahun 6 bulan ya. So dia gak ingat udah berapa uang itu, tapi yang kira-kira dia ingat dia hampir pernah kirim 5 sampai 6 ribu rial untuk dalam setahun lebih ini. Tapi dia bilang ini dia mulai bagi-bagi uang saat udah serius dan udah perjanjian untuk nikah, dan saat udah serius pengen kita berdua akan nikah, baru dia mulai transferan gitu. Tapi kemarin dugaan dari mereka adalah ditransfer uang itu untuk komunikasi mereka berdua. Jadi itu biaya untuk komunikasi by phone, WhatsApp, video call. Gimana yang menanggapinya dari pihak Pak? Jadi begini, kalau memang tadi alasannya adalah untuk membeli kuota ataupun pulsa ya, saya pikir begini. Pulsa itu kuota kalau 100.000 sampai 200.000 cukup untuk 1 bulan. Itu udah ratusan gigabyte itu ya. Nah, kalau dikirim uangnya 20 dan 30 juta berarti kan 50 juta tuh kan sekian ribu rial ya. Nah, itu bisa buat beli pulsa internet sampai dengan 10 tahun ke depan. Jadi tidak relevan apabila uang tersebut dikatakan untuk komunikasi supaya Syarifah itu bisa melayani Ali untuk melakukan panggilan WhatsApp ataupun chat. Enggak, itu kurang masuk akal gitu ya. Jadi itu tidak benar. Nah Bang, terus juga dia bilang kenapa dia membatalkan pernikahan, karena udah sempet janjian katanya dengan Kak Ali di airport. Namun Syarifah udah datang, Ali tidak menjemput-jemput. Akhirnya dia urungkan niat dan berpikir dengan segala macam pemikirannya dia, ternyata Ali seperti ini, dia jadi
urungkan niat gitu. Gimana nih menanggapinya? Jadi gini, perlu diketahui bahwa Ali ini kan baru di Indonesia. Ada perbedaan antara waktu. Dia datang ke sini pun jet lag ya. Kalau yang pernah keluar negeri pasti paham apa yang saya maksud. Kecuali dia belum pernah keluar negeri, baru dia tidak paham. Saya sudah beberapa kali keluar negeri, ke Perancis, ke Inggris, ke Amerika gitu ya. Itu kalau kita pergi ke negara lain itu ada jet lag. Nah mungkin pada saat memberitahu itu ada perbedaan waktu atau bagaimana intinya hal tersebut menurut kami tidak relevan apabila digunakan sebagai alasan untuk menolak perkawinan. Dan juga saya juga mendengar ya katanya pada saat bertemu di airport itu rencananya ingin mengembalikan uang. Kalau memang mengembalikan uang tidak perlu ketemu, cukup minta nomor rekening ditransfer selesai. Jadi tidak relevan. Oleh karena itu ya kita stop lah membuat informasi-informasi yang sifatnya logikal falasi gitu ya, hanya untuk menyesatkan saja. Tidak baik. Lebih baik kalau memang tidak cinta ya bilangnya tidak cinta. Ya, jangan justru malah membuat tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Karena gini, perlu diketahui juga di belakang layar ini menurut Ali ya, justru perempuan tersebut masih sering menghubungi untuk menanyakan keseriusan dari Tuan Ali ini. Menurut klien kami bahwa di balik layar si Nona Syarifah ini masih mau untuk merayu dalam arti aku masih sayang kamu. Artinya kenapa pada saat saya melihat dia udah diundang di TV One juga ya, tapi dia mengatakan malah mengedukasi wanita-wanita di Indonesia ini jangan asal-asalan untuk video callan dengan pria-pria lain. Sementara si Syarifah inilah di balik layar dia seperti menipunya dalam arti kalau sayang bilang sayang, kenapa suruh orang lain datang ke negaramu terus menelantarkan dia? Itu sangat jahat, itu tidak berkemanusiaan, nggak dijemput juga, tidak punya manusiawi ya. Jadi tadi malam klien kami baru memblokir WhatsApp-nya si Syarifah karena sudah sama juga memberikan satu down mental, stres, depresi, sehingga ini Syarifah sebenarnya sayang aku nggak sih? Dia tanya tadi sebenarnya dia ini cinta saya nggak sih? Karena nggak memperlakukan Ali ini seperti manusia. Jadi kalau pergi ke Bareskrim buat apa? Kita bingung, jangan playing victim lah. Jadi ibaratnya ke Komnas Perempuan kan ibaratnya minta perlindungan, protect gitu loh. Apa mau diprotek? Sementara kamu yang meminta uang, lalu kamu yang menyuruh dia sampai resign dari tempat kerjanya. Sekarang tahu nggak, visanya si Ali ini, klien kami ini sudah diblok di imigrasi Arab Saudi karena tidak mempunyai satu persyaratan untuk pergi ke sini. Dan saya harap ada etikat baik dari Syarifah dan mungkin PH-nya untuk memperbaiki nama baik klien kami. Kami ingin dipertemukan kapanlah secepatnya, kita konfrontir sebenarnya seperti apa. Jangan bermain api nanti dibakar api. Ada istilah peribahasa di Indonesia ini seperti itu. Dan saya tidak mau perempuan menjadi perempuan, jadilah wanita yang mahal. Saya takut banyak wanita-wanita di Indonesia berpikir mempunyai relationship dengan orang luar negeri dan akhirnya dicap materialistis. Mohon maaf, materialistis. Karena apa? No money, no honey. Jangan seperti itu. Orang wanita Indonesia terkenal sangat famous. Orang Indonesia itu sangat melindungi, merawat suaminya. Itu nomor satu di Indonesia. Boleh ditanyakan di luar sana. Oke? Nah, terakhir Bang, ini dia akan melaporkan rencananya nanti ke Bareskrim dan bisa masuk ke kejahatan cybercrime. Gimana menanggapinya nih Bang? Yang mana kejahatan cybercrime? Orang si Ali aja nggak punya sosmed dia. Siapa yang mau dilaporin? Apakah yang melakukan penyebaran berita bohong ataupun cybercrime undang-undang ITE melalui channel-channel YouTube atau seperti apapun? Nah, kalau itu mungkin bisa. Tapi kalau saudara Ali mau dilaporkan atas kesalahan apa gitu ya? Dan kalau memang dilaporkan ya,
saya ini warga negara Indonesia. Kami ini profesinya advokat. Kami cinta negara Indonesia. Jadi ketika ada sahabat dari negara lain yang datang ke Indonesia dan ada berpotensi untuk dijerat hukum gitu ya oleh seseorang yang mungkin saja membuat suatu tuduhan yang tidak benar, maka kami akan mendampingi dan juga memberikan perlindungan hukum. Karena secara resmi Saudara Ali ini juga sudah memberikan kuasa kepada kantor hukum dari senior saya ini, Ibu Jennifer Damai Panjaitan. Jadi apapun yang dituduhkan kepada klien kami nanti, kami akan berikan perlindungan hukum dan juga bantuan hukum sehingga tidak akan bermasalah hukum nanti Indonesia. Dan informasinya pihak dari Syarifah ini sudah ada lamaran dari kedua orang tuanya. Jadi dia udah akan menerima lamaran, maksudnya dicomblangin lah sama orang tuanya. Gimana nanggepinnya Ali? Dengan orang lain atau dengan orang lain? Dengan orang. Oke. Sebelum nanti Ali yang jawab, ya melalui translasi dari siapa namanya? Alkash. Saya jawab dulu begini. Tentu ini berarti menunjukkan ketidakseriusan yang bersangkutan secara individual ya. Kenapa? Karena dalam kesempatan yang lain sebelumnya yang bersangkutan itu mengundang klien kita untuk hadir dan menjanjikan akan bersedia untuk dinikahi. Nah kalau sekarang sudah ada menerima tunangan, berarti disinilah ketemunya bahwa tidak ada etikat baik sejak dari awal. Berarti memang dia kalau menipu ya. Kalau dihubungkan dengan adanya permintaan uang, ya inilah yang nanti mungkin bisa membuat ya citra negara kita ataupun sosial kita dianggap buruk oleh negara-negara sahabat. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Nah baiknya adalah respon baik dari masyarakat dalam menyikapi ini tidak sepenuhnya menyalahkan orang asing gitu ya. Kita paham betul ketika negara Indonesia ataupun TKW bermasalah di Malaysia, itu kan juga sama ya. Kita berpikir bahwa orang sana jahat gitu ya. Tapi ketika di Indonesia terjadi ya kita tidak serta-merta melihat bahwa kesalahan itu hanya ada pada orang asing, enggak. Kita harus fair gitu ya, menempatkan porsi dan juga proporsi dari kesalahan terlepas dia warga negara kita atau bukan gitu. Dan kalaupun nanti ada upaya hukum ataupun tuduhan hukum kepada klien kita, kami berjanji kami akan lindungi hak hukumnya. विजय वो कह रहे हैं कि कैसा तुम्हें फील हुआ कि तुम्हें इधर बुलाया और इधर आके बोल दिया कि तुम्हें जो है ना उसकी मंगनी हो गई है? भाई वो लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। उन लोग ने अपने घर से हमको जलील करके निकाला। kata si Ali, apa yang dia tahu gak ada yang lamaran kayak gini dan gak pernah kasih tahu. Kalau udah ada terus ajak dia di sini untuk apa? Kalau udah ada lamaran kayak gitu dan Ali datang sini untuk apa? Berarti ada yang nipu salah satu orang Ali atau yang udah di sana lamaran gitu. निशा ने खुद बताया उसकी कहीं मंगनी नहीं हुई है। Si cewek pernah kasih tahu dia sendiri dia gak ada belum pernah dijodohin gitu. Tapi masih kalau udah dijodohin, kemarin malam saya baca chat sendiri kata si dari cewek, aku masih sayang sama kamu, aku mencintaimu, aku pengen mau ketemu. Kalau udah ada jodoh, kenapa sih masih sayang sama orang lain dan mau ketemu masih sama orang lain? Boleh lihat chatnya? Boleh. अगर वो शादी के लिए नहीं बुलाते तो मैं यहाँ पर नहीं आता, मैं अपने मुल्क में रहता। Kalau mereka gak ajak Ali untuk nikah di sini, dia gak akan datang sini untuk buat apa dia datang di negeri orang kalau dia gak akan dapat apa-apa. Nah, kan kemarin di pagi-pagi yang biar sudah tanya, apakah kamu masih sayang sama dia gak? Katanya sih gak. Kalau dia si cewek lain gimana? Kata sih gak apa-apa. Ini kemarin dia cuma teman saya datang untuk kenalan sama dia dan dia bikin video setelah 10 menit. Official nomor dari asli ke dia langsung marah, cemburu. Marah-marah. Dan habis ini mereka satu malam chat sampai pagi kayaknya dan ada 1000-an kali kata si cewek untuk mau sinilah aku pengen mau lihat dirimu sebentar sekali tapi sendirian. Gak usah bawa kamera, gak usah bawa media, gak usah bawa siapa-siapa. Terus kata si Ali, kalau kamu gak mau nikah sama aku, gak usah ketemu berdua. Tapi kalau mau jelaskan apapun itu penting depan media aja, gak usah sendiri-sendirian gitu. So ini chatnya di mana dia bilang dia masih sayang sama. Jadi artinya jika tidak membahas soal menikah, Ya. tidak akan mau ketemu, ngapain gitu ya? Iya, apalagi berdua kita, kata si Ali. Nah di sini udah ajak untuk ketemu tapi Ali nolak. Hampir udah kirim foto juga. Di sini saya tunggu tapi Ali nolak, kata Ali sih saya agak mau ketemu.
kalau masih mau bikin hati saya sakit. Jadi tadi kita sempat berbicara dengan Tuan Ali ya, difasilitasi oleh Elkas ya, bahwa sebenarnya harapannya satu aja dalam perkara ini ya, dipertemukan dan bisa berbicara secara langsung, nanti akan dibantu dijembatani, ditranslasi oleh Elkas. Dia hanya mau menanyakan satu hal kepada Ibu Syarifah ya, yaitu satu pertanyaan, mengapa yang bersangkutan memberikan harapan dan meminta Ali datang ke Indonesia. Jadi nanti berharap dengan dipertemukannya dan dijawabnya pertanyaan itu oleh Syarifah itu bisa menyudahi ya polemik yang sampai saat ini belum berkesudahan. Kalau sudah dijawab, saya pikir mengenai cinta, mengenai perasaan itu adalah hak masing-masing. Kalaupun memang nanti Syarifah tidak mau melanjutkan pernikahan ya tidak masalah, tapi setidaknya berikanlah klarifikasi yang baik ya supaya kita tidak berpolemik untuk ke depan nantinya, dan juga Ali bisa dengan legowo menerima bahwa memang ternyata bisa dibilang yang bersangkutan ini kena prank, sehingga nanti ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua agar ke depan jangan lagi melakukan hal yang serupa sehingga berpotensi membuat suatu polemik ya di sosial masyarakat seperti ini. Oh, artinya pihak Ali dari Abang pun dan kuasa hukum tidak akan menuntut ya Bang. Pertama menemukan dulu ya. Artinya kan kalau ketemu tapi dijawab tidak mau menikah, artinya kan bohong. Apakah akan ada indikasi Abang menuntut dengan pasal penipuan atau gimana? Kalau itu atau nanti pencemaran nama baik? kalau itu nanti sepenuhnya, kalau kami kan profesinya memang penegak hukum, caturwangsa penegak hukum, advokat adalah pilar hukum yang keempat, swasta kami, private. Kami semua menyerahkan kepada klien, dalam hal ini Tuan Ali, supaya dia yang memutuskan nanti. Tapi saya pikir gini loh, ini kan saya ulang lagi, ini masalah perasaan cinta ya. Orang itu memiliki hak untuk menerima dan menolak. Namun caranya menolak ataupun caranya menerima itu yang menentukan apakah calonnya itu terima ataupun merasa tersakiti atau tidak gitu ya. Nah kalau nanti Syarifah dipertemukan, bisa berbicara langsung dengan Ali, dengan dibantu oleh Elkas untuk diterjemahkan. Mudah-mudahan dengan penolakan ataupun diterimanya oleh Syarifah nanti secara baik-baik itu bisa menyelesaikan kekisruhan ini. Itu aja sebenarnya poinnya ya. Nah mengenai langkah hukum saya pikir Ali sangat bijak lah. Dia bahkan ketika ditanyakan ingin membuka diduga aibnya dari Syarifah pun dia nggak mau. Karena kenapa? Dia ini sebenarnya sangat cinta sama Syarifah sebelum di prank. Namun pada saat sudah kena prank begini ya kita kasih pertimbangan juga. Intinya di Indonesia ataupun di negara lain banyak perempuan yang mungkin lebih baik dan bisa menerima Ali apa adanya gitu. Oke. Ya. Oke, tapi yang terakhir Bang, Kak Akas tolong tanyakan kali, jika memang ketemu nanti dan tidak benar tidak mau menikah, gimana? Ali akan menuntut jalur hukum atau tidak? विनय कह रहे हैं कि अगर निशा से मिलते हो और वो कहती है मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, तो तुम क्या करोगे? उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट करोगे झूठ बोलने की या क्या? हाँ मैं करूँगा, उनकी बात हमारे में मौजूद है। फिर उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया शादी करने के लिए? उनको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पे क्यों बुलाया, क्यों कहा शादी करने के लिए. Dia bilang dia harus kasih saya jawab kalau dia gak mau nikah sama aku, kenapa dia suruh buru-buru juga datang di Indonesia, dan setelah saya udah di sini semuanya diblokir dan gak mau jawabkan pertanyaan 1.5 साल saya. से वो शादी करने का वादा कर रही है, 1.5 साल से. Sudah setahun 6 bulan dia udah janji-janji untuk nikah, tapi saat dia udah datang masa mau bilang gak mau nikah langsung gitu tanpa alasan. मैंने कहा मैं 1 साल सऊदी अरब में काम करूंगा फिर मैं इंडोनेशिया जाऊंगा. वो बोली कि अगर तुम 1 साल वहाँ काम करोगे तो मेरी शादी हो जाएगी, जल्दी जाओ. Kata dia pernah katakan si cewek, kasihlah saya 1 tahun biar saya kerja di Saudi dan kumpulkan banyak uang biar kita bisa nikah di Indonesia senang-senang kalau dia udah ada banyak uang. Dan jawab sih dari cewek, kalau kamu mau saya masih nunggu setahun untuk kamu itu udah lama, nanti saya udah nikah sama cowok lain gitu. Makanya dia suruh buru-buru datang. Jadi मैं intinya 5 साल पे सऊदी अरब से इंडिया गया, 1 महीने भी उसने हमको अपने घर पे नहीं रहने दिया. Dia katanya pergi setelah 5 tahun di Saudi, setelah kerja dia pergi ke rumah pun dia gak sabar sampai dia gak benar-benar ketemu ibu dia sendiri. Dan dia buru-buru datang di sini untuk nikah. Jadi artinya akan ada indikasi menuntut balik karena penipuan atau gimana? Baik, Karena kan ini kan betul. pengorbanan ke pekerjaan semuanya lah, sampai di blok juga visanya. Artinya akan ada indikasi menuntut
pasal dengan pasal इसका मतलब penipuan? वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हक मिले उनके ऊपर केस करने का और उनको जेल में डलवाने का, क्या तुम रेडी हो? हाँ मैं करूँगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से मैं सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपना काम, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया उनके कहने पर। उन्होंने हमको यहाँ बुलाया। Dia bilang dia akan lakukan, insyaallah, soalnya dia udah tinggalkan semua untuk dia, masa dia udah sampai di sini dan gak dapat jawab dia. Dia akan lapor ya? Ya. Akan lapor pasal penipuan atau apa bang? Yang pasti kan kalau Jangan kasih bocor. Lex generalisnya kan sudah ada ya 378 penipuan. Tapi nanti terkait undang-undang spesial yang lain nanti coba kita carikan yang mana yang lebih tepat. Tapi gini teman-teman, kita jangan ke arah situ dulu ya. Karena ini kan masih ada momentum di mana Ali meminta untuk dipertemukan dan bisa berbicara secara langsung. Nah, harapannya adalah ketika dipertemukan dan bisa berbicara langsung itu bisa menyelesaikan permasalahan dengan diberikannya jawaban ya. Nah, jawaban itu kan ada dua, ada penolakan, ada penerimaan. Nah, apapun itu kita ikuti dulu fase ini, nanti setelah selesai fase ini baru nanti kita akan tentukan mau menggunakan upaya apa selanjutnya. Siapa tahu nanti kalau kita hibur di Indonesia kan Ali yang tadinya mau melakukan upaya hukum, kita pertemukan dengan teman-teman, diterima dengan baik, lalu mungkin kenal sama yang lebih baik sama dia, bisa mengurungkan niat dia juga untuk melaporkan ataupun melakukan tindakan hukum gitu loh. Siap, Bang. Jadi jangan ke arah situ dulu. Siap. Karena gini, ada azas hukum itu namanya ultimum remedium. Ini azas hukum yang paling dasar buat hukum di negara kita, apa itu? Hendaklah ya langkah hukum pidana itu ditempuh sebagai jalur yang terakhir. Siap. Jadi kalau bisa damai, bisa restoratif justice, bisa musyawarah, buat apa sih kita lapor-laporan hukum? Kayaknya kita udik banget gitu dikit-dikit hukum. Jadi sekarang menunggu mereka komunikasi etiket baik Iya. atau abang sudah melampirkan untuk ayo ketemu kapan dan Ya ini kapan kan di dengan mana gitu. dengan pemberitaan di media ini kan juga kan merupakan sinyalmen ya. Nanti kalau MNC atau RCTI mau fasilitasi ya boleh silakan. Saya yakin pas ini mas-mas ini juga punya kapasitas kan untuk membuat perencanaan tersebut gitu loh. Ya, Jadi abang tetap menunggu ya bang ya? kita menunggu. Pada intinya kita menunggu dan kita beretikat baik. Walaupun Ali ini sudah disakiti gitu ya. Dan sudah kena prank juga menurut versi dari Ali. Oke. एक बात आकाश भाई मैं और बोलना चाहता हूँ। वो लोग बोले कि एयरपोर्ट पर हम लेने गए तुम्हें, तुम छिप गए वहाँ पे। उस ड्राइवर की वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसने मुझे देखा वहाँ 4-5 घंटे बैठे हुए। वो लोग कितना झूठ बोल Dia bilang kemarin ada klarifikasi dari mereka, katanya mereka pergi jemput Ali di bandara dan Ali sembunyi, gak mau ketemu mereka. Terus kata Ali dia ada video dan kontak driver supir di bandara yang lihat dia tunggu sampai 5-6 jam dan gak ada yang jemput dia di sana. Dia ada video sama kontak juga. Ada kontak. Akhir mungkin Ali gimana perasaannya dan gimana bisa ketemu pengacara anda bang ini? Enggak pengacara. Semua pengacara sama. Nah kebetulan kami dikenal karena keberanian. Itu aja. Nah makanya mudah-mudahan semua pengacara Indonesia juga berani gitu nanti ke depan. क्या बोले? वो कह रहे हैं कि क्या क्या एहसास है तुम्हारा ये सब होने के बाद तुम्हारे साथ और तुम इनके साथ मिले? अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं और आप लोग ने हमारी मदद की, वरना मेरा यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं था। Apakah Ali Iya. siap berperang dengan Bang Martin karena Bang Martin adalah Dia bilang terima kasih banyak, saya bersyukur banget di sini saya ketemu orang-orang baik. Kalau gak ada kita, dia gak kenal sama siapa-siapa dan dia akan mungkin udah pulang dengan kecewa. So dia terima kasih sama kita yang kita udah bantuin dia. jadi sampai sekarang tetap stay di Indonesia nggak apa-apa nih bang ya walaupun visa di blok bang. India ini kan masih negara Asia kan. Dan kalaupun nanti ada masalah imigrasi, kita akan bantu untuk menjelaskan bahwa ya orang ini tidak bisa pulang ke negara asalnya ataupun ke negara tempat dia bekerja ya. Dan sementara waktu saya pikir nanti kalaupun ada permasalahan keimigrasian, kami akan bantu untuk fasilitasi untuk berbicara dengan baik ya, supaya negara bisa memaklumi keadaan ini. Karena ada kejelasan juga yang dituntut gitu loh. Jangan sampai nanti kejelasan yang tidak dapat, yang bersangkutan kecewa, pulang ke negara asalnya juga jadi jobless dan menceritakan hal ini kepada warga negara di sana dan membuat citra negara kita juga buruk. Salah satu alasan kami membantu juga supaya
ini objektif gitu loh. Jadi nanti Ali itu melihat bukan warga negaranya secara keseluruhan yang diduga jahat, tapi hanya individualis saja yang berperilaku seperti itu. Artinya ada pintu maaf lah masih bisa dibuka ya Bang ya dari pihak Bang Martin dan Ali ya. Kalau ada etikat baik, kembali lagi kalau ada etikat baik, karena kan di sini menurut versi dari Ali, dia sudah melakukan yang terbaik. Apa yang terbaik? Memberikan etikat baik dengan pertama menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini mapan, mengirimkan uang, menjalin hubungan dengan serius, komunikasi yang rutin, bahkan datang langsung ke Indonesia. Ini orang sangat gentleman sekali. Jarang kalau orang nggak serius nggak akan mungkin mau datang. Tapi Ali tetap stay di sini sampai ketemu ya Bang ya? Tadi pagi saya udah ke imigrasi, soalnya visa dia selesai tanggal 14 Maret ya. Dan niat dia sih udah mau pulang karena udah ada return ticket. Tapi setelah dia lihat daripada mereka minta maaf, mereka mau lawan, dia suruh aku menambahkan visa dia untuk biar dia gak akan merasa oh dia lari gara-gara mungkin takut atau dia salah. So tadi pagi kita udah ke imigrasi untuk menambahkan visa dia dan insya Allah besok pagi juga kita ke sana. So kita menambahkan visa biar dia masalah dia selesai. Habis itu dia sih niat dia mungkin malu banget pulang, dia datang di sini untuk nikah tapi pulangnya kayak kecewa kan. So mungkin niat dia ada oke, saya kalau bisa nikah di sini, kalau dapat orang lebih baik, lebih sopan yang bisa menghargai, dia mungkin bisa juga ya nikah di sini gitu. Mobil ya. Parah, makin lanjut nih, makin lanjut. Semoga ya selesai cepat-cepat guys, doain ya. Aku yang mulai stres sekarang. Semoga cepat-cepat selesai ini biar kita bisa tenang dan mulai aktivitas setiap harian kita. Let's see, besok kita mau ke imigrasi mau perpanjang visa dia. Let's see besok terjadi apa sih. Oke, thank you so much. Dadah, bye bye.